Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar listening skill 14 to 15 part A contrary meanings untuk persiapan TOEFL. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Okay, before we start, I would like to introduce myself to the new friends. Study Mates, perkenalkan aku Kak Marin Lee. Aku seorang English tutor di bimbingan Konstanta and below are my English career achievements. Seperti yang dilihat, aku sangat tertarik pada dunia English, literature, linguistic, dan juga komunikasi. My passion in the world of linguistics stem from the experience of living in the United States for about 3 years. Lalu aku kembali ke Indonesia dan ikut lomba-lomba yang ada di ranah English public speaking, komunikasi, dan fokus pada spelling bee, English debate, speeches, storytellings, and more, seperti beberapa prestasiku yang tertera di sini. I do have a vision untuk introduce Indonesia's culture to the world, and aku bisa melakukan itu dengan bahasa Inggris. So, here I am teaching you, study mates, who can achieve something greater too. Salam kenal ya, study mates. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kali ini. Let's go! Oke, untuk practice di dalam listening, teknisnya adalah kita akan mendengarkan listening audionya terlebih dahulu. Nah, study mates boleh dipersilakan untuk pause dan didengarkan sebelum masuk ke dalam pertanyaan. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Akan disediakannya juga transkrip yang ada di bawahnya. Boleh disimak ya? Oke, let's start with number 1. Did you enjoy the group presentation yesterday? Oh yeah, watching slides go out of sync and hearing 3 people talk over each other. What's not to love? Alright, nomor 1 jawabannya adalah B. He thought the presentation was a disaster. Oke, coba kita lihat ya. Kalimat kuncinya adalah oh yeah, watching slides go out of sync and hearing 3 people talk over each other. What's not to love? Nah, ini kalimat ini terdengar seperti pujian ya, karena oh ya, what's not to love gitu. Ada kata cinta dan juga dia juga ngomongin kenapa dia harus menyukai hal tersebut dan sebagainya. Ini terdengarnya seperti pujian, tapi sebenarnya study mates ini isinya negatif ya. Slide-nya itu tidak sinkron dan pembicaraannya bicara bersamaan seperti apa yang dia katakan. Nada suaranya juga sarkastik gitu ya. Jadi sebenarnya dia tidak menikmati presentasi itu. Meskipun begitu, kosakata dan diksi-diksi yang digunakan tetap berpositif, tapi kita harus dengerin bagaimana konteksnya terlebih dahulu begitu. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah he thought the presentation was a disaster because he thinks that nada suaranya sarkastik dan juga slide-nya tidak sinkron dan pembicaranya bicara bersama-samaan begitu. Alright, next for number 2. Are you ready for the chemistry test tomorrow? Of course. I only had 2 hours of sleep and forgot my textbook at school. The answer for number 2 is C. She is not ready for the test. Oke, kalimat kuncinya di sini adalah I only had 2 hours of sleep and forgot my textbook at school. Dia menyebutkan 2 hal negatif gitu ya. 2 hours of sleep dan juga lupa textbooknya di sekolah. Kurang tidur dan tidak membawa buku ya. Jadi jelas dia tidak siap untuk ujian. I only had 2 hours of sleep and forgot my textbook at school. So, jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah she is not ready for the test. Begitu. Alright, next number 3. So, how was your weekend camping trip? Just great. Nothing like sleeping on rocks and getting eaten alive by mosquitoes. Alright, the answer for number 3 is C. He didn't enjoy the trip. Di sini kalimat kuncinya adalah just great. Nothing like sleeping on rocks and getting eaten alive by mosquitoes. Ini mungkin terdengarnya seperti pujian ya, karena ada kata great gitu kan. Great itu kan artinya keren gitu, kayak oh oke gitu. Tapi ini bukan ya, memang seperti pujian, tapi sebenarnya dia menyebutkan hal-hal buruk seperti tidur di atas batu dan digigit nyamuk, kayak nothing like sleeping on rocks and getting eaten alive by mosquitoes, yang nadanya emang sarkastik juga. Dia juga pengen bilang sebenarnya kalau ini dia tidak menikmati perjalanannya gitu, atau tripnya itu dia nggak suka.
Jadi jawaban yang benar adalah C. He didn't enjoy the trip. Okay, next for number 4. Did your roommate help you clean up after the party? Oh, definitely. She left all the dishes, trash, and decorations exactly where she found them. The answer for number 4 is C. Her roommate didn't clean up at all. Kalimat kuncinya adalah she left all the dishes, trash, and decorations exactly where she found them. Artinya, temannya tidak membersihkan apa-apa. Dia cuma bilang kata definitely itu di awal itu sarkastik ya. Kayak, oh ya pastinya dong. Dia ninggalin semua dishesnya, semua sampah-sampahnya, sama dekorasinya di tempat yang dia temukan gitu. Kayak dia sama sekali nggak ngelakuin apa-apa gitu. Karena di awal dia bilang kata definitely itu sarkastik. Dan karena juga faktanya justru sebaliknya begitu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Her roommate didn't clean up at all. Okay, next for number 5. Did the professor answer your question after class? If by answer you mean stare at me and walk away, then yeah. Alright, the answer for number 5 is B. The professor ignored his question. Di sini kita bisa lihat kalimat kuncinya adalah if by answer you mean stare at me and walk away, then yeah. Ini bentuk sindiran ya guys, maksudnya. Study mates bisa lihat kalau kata stare at me and walk away. Berarti kan dia cuman melihat, menatap saja orang tersebut dan juga lalu berjalan saja gitu. Jadi seperti mengabaikannya. Jadi ini bentuk sindiran kepada profesornya kayak, oh ya profesornya itu tidak benar-benar menjawab pertanyaan, malah pergi begitu saja. Jadi jawaban yang benar adalah B. The professor ignored his question. Alright, next for number 6. How was your lunch at the new diner? Delicious if you like burned toast and cold soup. Number 6 is B. She didn't like the food. Kalimat kuncinya mana? Delicious if you like burnt toast and cold soup. Delicious if you like burnt toast and cold soup. Ini sarkastik ya, kita udah bisa lihat dengan kata-katanya, diksi yang dipilihnya gitu. Dia bilangnya makanannya lezat. Tapi kemudiannya dia menyebutkan dua hal buruk, yaitu burnt toast dan juga cold soup ya. Burnt toast itu roti yang gosong dan juga cold soup adalah sup yang dingin begitu. Oh iya, enak banget nih roti gosong sama sup dingin. Itu kan itu sarkastik sekali. Jadi dia sebenarnya tidak suka makanannya gitu. So the answer is B. She didn't like the food. Okay, next for number 7. Did you finish writing that 10-page essay last night? Yeah, right after I ran a marathon and climbed to Mount Everest. The answer for number 7 is C. He did not write the essay. Di sini kita bisa lihat kalimat kuncinya, yeah, right. After I ran a marathon and climbed Mount Everest. Dia menyebutkan dua hal yang mustahil atau sangat berat. Kenapa mustahil, Kak? Kan lari maraton dan juga untuk manjat Gunung Everest itu kan bukan tidak mungkin gitu. Itu bisa saja jadi. Nah, makanya untuk di listening kita harus mendengarkan konteks. Ini konteks itu sangat-sangat penting di dalam listening. Karena kita harus tahu apa yang dibahas dan mungkin kalimat sebelum-sebelumnya bisa menjadikan patokan apa yang dibicarakan begitu. Bisa jadi kan tukar topik atau opini dan sebagainya. Kita harus tahu ini konsepnya seperti apa. Nah, biasanya listening di TOEFL itu akan lebih panjang daripada yang tadi kita bahas ya dari tadi. Untuk dari nomor 1 sampai nomor 7 sekarang itu hanya terdiri dari 2 kalimat saja. This is for practice only. But if you try TOEFL atau study mates mencoba latihan TOEFL itu akan panjang. Nah, ini akan jadi bantuan untuk melatih fokusnya study mates dan juga melatih kontrol di dalam ranah conversation skills gitu. Di dalam
audio yang disediakan begitu. Right? Okay, so yes, the answer for number 7 is C. He did not write the essay karena dia menyebutkan 2 hal mustahil atau sangat berat ya. Jadi itu sindiran. Artinya dia sebenarnya nggak menyelesaikan esainya. So yeah, he did not write the essay. Alright, next for number 8. Did your computer finally get fixed? Totally. It now crashes in new and exciting ways. Right, the answer for number 8 is A. Her computer is still broken. Oke, di sini kita bisa lihat kalimat kuncinya adalah it now crashes in new and exciting ways. Nah, ini sebenarnya secara harfiah terdengarnya positif ya, karena dia menggunakan kata-kata seperti new and exciting yang biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang menyenangkan atau mungkin inovatif ya. Tapi dalam konteks di sini, yet again kita harus bahas konteksnya. Kata-kata itu digunakan secara sarkastik ya. Coba kita lihat di kata crashes. Crashes ini contoh klasik dari contrary meaning yang artinya kata-katanya yang tampak positif tapi sebenarnya bermakna negatif karena konteks dan nada bicaranya begitu. Ya, jadi krusialnya di dalam contrary meanings di dalam TOEFL itu adalah kata-kata yang tampaknya positif itu sebenarnya bisa bermakna negatif atau vice versa ya, kebalikannya. Kata-kata yang bermaksud negatif bisa saja mungkin merasanya padahal positif gitu. So the answer for number 8 is A. Her computer is still broken. Imply itu apa yang dia maksud begitu. Alright, next number 9. You look happy about the pop quiz. Oh yeah. Who wouldn't love being surprised with a test on Monday morning? Okay, the answer for number 9 is C. He was not pleased about the quiz. Jadi di sini kita bisa lihat kalimat kuncinya itu, oh yeah, who wouldn't love being surprised with a test on Monday morning? Terdengarnya seperti positif ya. Oh ya, love being surprised gitu. Love being surprised kan artinya sangat suka untuk disurprisein gitu kan ya. Tapi sebenarnya ini kalau diperhatikan baik-baik malah jadi sindiran atau sarkasme gitu. Dia mengatakan kayak seolah-olah semua orang akan senang dengan kejutan berupa tes gitu di hari Senin pagi. Tapi of course we know gitu ya, kita tahu lah ya study mates, kebanyakan orang itu tidak suka tes mendadak apalagi di awal minggu yaitu hari Senin gitu kan. So he was not pleased about the quiz. Dia tidak begitu senang adanya quiz tersebut. So the answer for number 9 would be C. Okay, next for number 10. Did you get much studying done during the concert next door? Tons. The drum solos really helped me focus on organic chemistry. The answer for number 10 is B. She didn't study because of the noise. Okay, so kalimat kuncinya di sini, the drum solos really helped me focus on organic chemistry. Okay, di sini perempuan tersebut kan berbicara seolah-olah suara drum dari konser itu membantu dia fokus belajar. Tapi ya secara logika kan kita tahu kalau suara drum yang keras malah mengganggu konsentrasi kita. Apalagi saat belajar topik sulit seperti kimia organik gitu kan, organic chemistry. Nah, ini pernyataannya jelas sarkastik. Dia sebenarnya ingin menyampaikan bahwa dia tidak bisa belajar karena kebisingan dari konser, bukan karena dia terbantu. Jadi ini contohnya ironi gitu. Dimana makna sebenarnya adalah kebalikan dari apa yang diucapkan. Itu namanya contrary meanings juga. So the answer for number 10 would be B. She didn't study because of the noise. Alright. Oke, kita tadi udah belajar banyak ya tentang listening untuk contrary meaning kali ini. Kita ada key main takeaways-nya juga nih, biar study mates jangan lupa-lupa gitu. Jadi kita ingatkan lagi, understand the function of what is said, not just the literal meanings. Atau pahami fungsi dari apa yang dikatakan, bukan hanya makna harfiahnya. Jadi kita harus mendengarkan untuk yang sarkas dan juga ironi-ironinya. Terus tone of voice matters, atau intonasi dalam suara itu sangat penting gitu. Kadang suka ada yang bisa aja bilangnya gini, kayak I like you. Berarti kan dia menyatakan perasaannya kan dengan kalimat I like you. Tapi kalau misalnya you, itu kan intonasinya lebih kayak menanyakan kayak aku kayaknya suka sama kamu. Terus kayak kalau misalnya dengan intonasi berbeda juga, I
like you, beda kan? Jadi semua intonasinya berbeda. Dan lalu lanjut, context is key. Kalau misalnya kita lagi ngomongin sesuatu terus di luar konteks, mungkin Study Mates sudah sering dengar kan ya. Oh, ini konteksnya apa deh, lagi ngomongin apa dan sebagainya. Kadang kurang nyambung juga kalau kita tidak tahu konteksnya apa. Nah, sama halnya di dalam listening ini, kita harus tahu konteksnya apa. Karena dari tadi untuk soal 1 sampai 10 semuanya adalah konteksnya dalam satu hal saja, itu lebih mudah. Tapi nanti di TOEFL akan berlapis-lapis dan akan kompleks begitu. Jadi harus banyak-banyak latihan, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ignore literal meanings. Kadang ada kata-kata yang dengan kata literal itu yang secara harfiah gitu, ditranslate tuh, oh seperti itu ya. Seperti tadi kan kita contohnya banyak banget ya. Soal-soal contrary meanings itu yang nggak literally artinya itu ternyata artinya adalah sarkastik dan sebagainya. Ini kita harus siap untuk menyimpulkan makna yang tersirat dari percakapan tersebut. Semua percakapan yang ada di dalam listening kita harus tahu ini apakah benar dia sarkastik, apa dia benar secara harfiah emang lagi ngasih tahu kita dan sebagainya begitu. Dan juga kita harus look for clues and exaggeration. Mencari clue yang berlebihan. Apakah dia ngomongnya hiperbola banget gitu, kayak apa dia sedang sok-sok atau gimana gitu. Sama, kita harus tahu konteksnya, ignore literal meanings, look for clues and exaggeration. Begitu untuk key main takeaways-nya. Nah, dengan itu kita menutup pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Untuk para Study Mate bisa loh review kembali bahan pembelajarannya secara lengkap melalui playlist Let's Study English ataupun website Let's Study loh. Jangan lupa juga untuk cek video lainnya untuk video pembelajaran gratis dari Let's Study. Nah, Study Mate juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya dengan scan QR di layar ini. Selain donasi dalam bentuk uang, Study Mate juga bisa share platform Let's Study kepada teman-teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media Study Mates. I'm Marinly and that's all from me. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!